Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan penuntun kita hari ini, kekuatan doa Hizkia. Nas Alkitab terdapat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1-37 dan pada ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata demikian. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Hizkia adalah Raja Yehuda yang mengasihi Allah dan yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan bapak leluhurnya Raja Daud. Alkitab mencatat bahwa Hizkia percaya kepada Tuhan, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti Hizkia. Kisah kehidupan Hizkia begitu penting untuk dicatat dan bahkan dapat dijadikan pelajaran buat kita, karena Hizkia berpaut kepada Tuhan melalui kehidupan doanya. Walaupun demikian, hidupnya tidaklah mudah dijalani saudara, apalagi di masa itu ia sedang menghadapi serangan dari Raja Asyur yang pada zaman itu adalah kerajaan yang lebih kuat. Saudara, sebagai orang percaya yang mau hidup berkomitmen untuk mengasihi dan taat kepada Tuhan, tentu tidaklah mudah, bukan? Seringkali kita bertanya di dalam hati, mengapa ya ikut Yesus bukannya tambah mudah, bukannya tambah baik, bukannya tambah enak, tetapi malah yang kita rasakan begitu banyak problema. Akhirnya iman kita menjadi lemah. Iman yang lemah pasti akan membuat kita sulit untuk berharap kepada Tuhan. Mengapa demikian saudara? Karena tanpa kita sadari kita lebih meyakini bahwa masalah-masalah kita itu lebih besar dan lebih kuat seperti kerajaan Asyur di zaman Hizkia. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada semua problema yang ada di dunia ini. Nah, hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Raja Hizkia bagaimana kehidupan doa membuat dia menang menghadapi Asyur. Kekuatan doa seperti apakah yang akan kita pelajari dari Raja Hizkia? Pertama, saat krisis melanda, Hizkia segera pergi ke rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 berkata, "Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan." Saudaraku, kemana kita pergi ketika masalah datang? Jangan salah alamat saudara ketika saudara mencari pertolongan. Mungkin rasanya lebih mudah ketika kita mencari pertolongan selain daripada Tuhan. Tetapi justru melalui Hizkia kita diingatkan ketika kita dikepung oleh banyak masalah, respon kita adalah harus segera datang kepada Tuhan. Amos 5 ayat 4-5 mengingatkan kita, "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap." Jadi artinya saudaraku, jangan mengulur-ngulurkan waktu untuk datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Kekuatan doa yang kedua adalah saat Hizkia menerima surat dari tangan para utusan Raja Asyur, lalu dibentangkannya di hadapan Tuhan. Saudara, saat Hizkia menerima surat dari Raja Asyur yang berisikan penistaan dan penghinaan terhadap Allah yang hidup, maka Hizkia berdoa kepada Tuhan sambil membentangkan atau membeberkan surat tersebut di hadapan Tuhan. Katanya, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Saudara, setan senang sekali mempermain-mainkan ketakutan ataupun kecemasan kita.
Sehingga jikalau kita terus-menerus meresponinya, bahkan sambil kita membayang-bayangkan masalah dan pergumulan itu dalam pikiran kita, maka sudah pasti hidup kita tidak akan tenang, tidak akan ada damai. Sayangnya seringkali kita menyebarkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi ke tempat-tempat yang tidak tepat. Misalnya saja ke media sosial kita. Apakah hal demikian dapat membuat masalah kita terselesaikan? Kita sama-sama tahu jawabannya. Tetapi melalui cara yang dilakukan Hizkia, mengajarkan kita, sebarkan atau beberkan secara detail masalah saudara ke hadapan Tuhan. Tidak perlu ke media sosial. Kita dapat menceritakan apapun kepada Tuhan saat kita berdoa. Walaupun Tuhan sudah mengetahui sebelum kita doakan, tetapi waktu kita sepenuhnya terbuka di hadapannya, maka kita akan mengalami ketenangan di hati dan pikiran kita. Seperti Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Dan kekuatan doa Hizkia yang ketiga adalah Hizkia meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka agar kuasa dan kemuliaan Tuhan dilihat banyak orang, terutama oleh musuh-musuhnya. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 19. Saudaraku, seringkali kita terjebak agar doa-doa kita hanya untuk menjawab segala macam persoalan kita, menjawab setiap kebutuhan kita. Tetapi Hizkia tidak hanya memohon agar diselamatkan, namun tujuannya yang paling utama adalah agar setiap orang melihat tangan Tuhan pencipta langit dan bumi ini bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saudaraku, pada akhirnya Tuhan menjawab doa Hizkia. Dalam satu malam Tuhan memukul 185.000 orang Asyur, dan keesokan paginya tinggallah bangkai-bangkai mereka di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari Raja Hizkia melalui perikop firman Tuhan hari ini? Respon yang cepat dan tepat ketika menghadapi problema apapun. Kita mungkin mengalami kepungan Asyur seperti yang dihadapi Raja Hizkia. Tetapi kalau kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, kalau kita memberi respon yang cepat dan respon yang benar, maka banyak hal bisa diselamatkan. Jangan menjadi orang Kristen yang ingin cepat-cepat mendapatkan jalan keluar dengan kekuatan sendiri, saudara. Tetapi mari libatkan Tuhan di awal, bahkan dalam setiap prosesnya. Percayalah saudaraku, Tuhan pasti bertindak untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya, seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami melalui kekuatan doa Hizkia, agar kami selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap problema yang kami hadapi. Ampunilah kami ya Bapa, terutama dalam hal kami sering mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan mengandalkan manusia. Dan tolong kami untuk mengingat bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.